Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mulai saat teduh pada pagi hari ini, dan biarlah kita boleh memiliki hati yang bernyala-nyala akan Dia, menyerukan namanya yang mulia dengan hati penuh syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Yesus. Terima kasih atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidupku hingga hari ini. Terima kasih untuk rasa syukur ini. Terima kasih Tuhan, ku boleh berada dekat denganmu. Aku mau duduk diam, bernyanyi, berdoa, mendengarkan sabdamu yang hidup. Seperti kau jadikan hidupku sungguh hidup, karena ku boleh mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, Tuhan, jangan biarkan aku jauh darimu. Materaikanlah aku, keluargaku terutama, sesamaku, komunitasku, di dalam namamu. Engkau sungguh Bapa yang luar biasa, Allah yang sama, yang menurunkan mukjizat-mukjizatnya untuk bangsa Israel yang bebal. Sebebal itu juga hatiku Tuhan. Jangan lelah padaku Tuhan, aku butuh Tuhan. Dalam perjalanan di padang gurun pribadiku. Aku butuh Tuhan, sungguh-sungguh butuh. Aku tahu kau memasang telingamu pada doa-doaku, pada bisikan-bisikan lirih, pada tawaranku yang tidak masuk akal. Tawaran yang tercampur dengan keinginan daging. Kau izinkan segala sesuatu terjadi atas hidupku. Berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Mampukanku untuk menerima dan berucap syukur senantiasa, seperti Ayub di saat masa-masa sulitnya. Buatlah mataku bercahaya dan telingaku sungguh mendengar. Jangan biarkan jiwaku tertidur lengah, mati, dan pada akhirnya. Biarlah fokus hidupku hanya diperuntukkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman terkasih. Mari kita buka saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucapkan syukur. Kita mau berterima kasih kepada Yesus kita yang selalu memberikan kita kekuatan baru. Kasih-Nya yang tidak pernah berhenti untuk mengaliri kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan. Dulu aku tak mengerti Tuhan. Kau singkapkan aku Tuhan. Kau buka mataku dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Allahku, ya Bapakku. Aku bersyukur Bapa. Aku berterima kasih Bapa ada di tempat ini Bapa. Ada di komunitas ini Bapa. Engkau tidak pernah berhenti Bapa. Memikirkan cara untuk mengembalikanku kepadamu Bapa. Lewat hamba-hambamu ya Bapa. Terutama Pak Paulus dan Vila Bapa. Betapa kami bersyukur. Betapa kami berterima kasih Bapa. Kau menemukan kami Bapa lewat anakmu ya Bapa. Saat ini Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka senantiasa. Mengalirkan kasih sehingga mereka dapat membawa jiwa-jiwa kembali kepadamu ya Bapa. Betapa aku bersyukur kepada ya Yesusku. Bawalah kami lebih dalam lagi Bapa. Ini kami Bapa dengan hati yang baru. Dengan pengertian-pengertian yang baru Bapa. Kami mau datang kepadamu ya. Ini kami Bapa. Bait Allahmu ya Bapa. Kuduskan kami senantiasa. Agar kami dapat memuji dan menyembah. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Benar Bapa, kami-kami di sini yang ada di tempat ini Bapa, adalah bait-bait Allah-Mu ya Bapa. Jadikan hati kami rumah doa-Mu, di mana kami dapat menjadi rumah retret bagi jiwa-jiwa yang Engkau titipkan kepada kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, Engkaulah Raja kami Bapa. Engkaulah penguasa hidup kami Bapa. Ini kami Bapa, datang satu persatu Bapa, untuk datang kepadamu Sang Sumber, Sang Pemilik hidup kami, Sang Pemilik bait Allah kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, Engkau Raja di atas segala raja, bertahtalah di atas segala pujian kami Bapa. Ini kami Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Tidak ada siapapun yang lebih berharga daripada Engkau ya Bapa. Ini kami Bapa, hati kami satu persatu Bapa. Lawat kami ya Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi, memuliakan Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Basyana Mayeresh, nama Yeresh, menyembah Dia, Bapa dan Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau Bapa dan Raja kami. Terima kasih Bapa untuk lawatanmu, untuk hadiratmu yang boleh kami alami setiap pagi, untuk kekuatan baru yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah melalui anak-Mu, Cimonika. Pakailah dia, urapi dia sepenuh-penuhnya. Biarlah Engkau kuasai seluruh keberadaannya.
Engkau kuduskan, sucikan, dan tahirkan dia. Biarlah roh-Mu bekerja dengan bebas di dalam dirinya. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara melalui dirinya. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasihi Yesus, renungan yang saya ambil pada pagi ini adalah dalam Matius 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya akan mencoba membawakan renungan dengan tema percaya firman adalah dasar iman kita. Di dalam kitab Matius pasal 16 yang sebelumnya, waktu itu murid-muridnya ada 3 orang, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, melihat kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung. Dan mereka itu diperkenankan untuk melihat kejadian seperti itu. Itu merupakan pengalaman rohani yang begitu indah buat mereka. Dan mereka bisa melihat Nabi Elia dan Nabi Musa berbicara dengan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat Nabi Elia, Nabi Musa itu kisahnya hanya dari firman. Dan kita bisa tahu bagaimana Elia dan Musa karena ketaatannya kepada Tuhan, karena dia beriman kepada Tuhan, maka dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepadanya. Dan pada zaman itu, Tuhan bisa berbicara dengan mereka. Begitu juga dengan 3 murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka juga mau hidup malah menjadi martir, karena mereka tahu dan mereka menjadi saksi hidup Yesus pada zaman itu. Sampai mereka mau menyerahkan hidup mereka hanya untuk Tuhan Yesus. Dan semuanya itu mereka nyatakan karena mereka mau sama seperti Nabi Elia, mau memberikan kabar yang baik bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan kita ini semua yang zaman ini mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya pada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Karena kita bukan hidup dalam zaman Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus Kristus karena kita beriman. Dasarnya adalah firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan Allah memang bermanfaat untuk menegur, untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan akan hidup kita. Bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Dia mengajar kita dan mengubah kita. Dan Bapak Ibu semua, dalam firman Tuhan juga kita melihat bagaimana kita tahu mengenai penciptaan awal mula dijadikan dalam dunia ini. Dan juga kita mengenal kasih Allah, bahwa Allah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada tidak binasa, peroleh hidup yang kekal.
Dan juga kita juga mengenal keselamatan, mengenai kasih Allah semua dan rencana Allah yang begitu indah bagi kehidupan kita. Syaratnya hanya satu, percaya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masalahnya sekarang, dari dulu sampai sekarang manusia tidak pernah percaya dan tidak pernah taat. Mengenai surga dan neraka itu adalah nyata dalam kehidupan kita. Memang kita tidak pernah lepas dari masalah-masalah, baik anak, baik keluarga, baik pekerjaan. Itu semua memang kita harus hadapi dalam hidup ini. Tapi kita harus sadar bahwa kita semua yang hadir dalam Zoom ini terpanggil menjadi duta-duta Kristus. Yang punya tugas yang sama itu membawa kabar baik dan sukacita. Dan menjadi pelaku-pelaku firman untuk membawa orang-orang di sekitar kita untuk percaya dan mengenal Kristus. Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Kristus. Pesan firman Tuhan pada pagi ini adalah selalulah hidup dalam pertobatan dan hidup mengikuti teladan seperti Yesus yang melalui proses semakin hari hidup kita semakin indah di hadapan Yesus Kristus. Seperti Rasul Yohanes yang selalu berseru, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus adalah penguasa surga yang sudah datang ke dunia, sudah datang ke bumi ini. Ingin mengaliri suasana surga, itu kedamaian, sukacita, ketenangan hati dalam hidup kita masing-masing tanpa kecuali. Dia tidak pernah memandang kita dari golongan mana kita, apa kita kaya, miskin, pintar, atau bodoh, orang terhormat, atau rakyat biasa. Semuanya Tuhan panggil untuk dapat merasakan suasana surga. Tuhan hanya mau pertobatan kita, menyadari kita orang yang berdosa, yang perlu pertolongan Tuhan, yang perlu kasih Tuhan saja, dan kita minta bimbingan daripada Roh Kudus untuk selalu menjaga hati kita. Dibantu dengan 5 senjata rohani kita lebih mengerti lagi akan kasih dan karya Kristus dalam hidup kita. Kita mengerti lagi mana karya Roh Kudus bagi kita semua. Dan dengan 5 senjata itu pun kita bisa mengatasi setiap pencobaan, godaan dari si jahat, iblis tua, yang selalu dengan segala cara yang lihai, mau membawa kita untuk jauh dari kasih Allah. Seperti dikatakan dalam firman-Nya, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Iblis selalu berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelan menjadi mangsanya. Dia selalu mengaum-ngaum. Selalu tidak pernah lepas dari hidup kita. Dia selalu mengintai hidup kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, Allah sudah memberikan semuanya secara terbuka kepada kita. Pesan-pesannya begitu jelas. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak dan membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya, maukah kita menyenangkan hati Tuhan hari ini? Maukah kita menang hidup kita pada hari ini? Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan doa penutup.
Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Kami berterima kasih atas pagi yang indah ini. Engkau telah izinkan kami berkumpul untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan jamah kami satu persatu, dan Engkau turunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Bapa, kami semua yang hadir di sini sering melukai-Mu, menjauh dari-Mu, dan melupakan-Mu. Memohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Melalui firman-Mu pagi ini, kami semua yang hadir di sini mau bertobat, mau lebih peka terhadap kehadiran-Mu dan mendengar suara-Mu. Mohon buka telinga dan hati kami sepanjang hari ini. Biarlah semua yang keluar dari mulut dan perbuatan kami hanya berasal dari-Mu saja, karena hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Bapa, pimpin setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Mohon turunkan roh hikmat, kebijaksanaan, kesalehan, dan takut akan Engkau, dan mohon kerendahan hati serta hati yang bisa saling mengasihi dan mengampuni dimanapun kami berada. Bapa, kami juga bersyukur bisa berada dalam komunitas ini, dan kami bisa bersama-sama saat teduh pagi ini. Kami juga berterima kasih karena melalui komunitas pemurnian hati ini, iman kami bisa sama-sama bertumbuh melalui bimbingan Pak Paulus dan Cik Vila. Bapa, berkati setiap langkah Pak Paulus dan Cik Vila dalam membawa jiwa-jiwa untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Turunkan Roh Kudus-Mu dan bimbing supaya mereka selalu setia dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Bapa, kami mau serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan doa pagi ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita mari foto bersama. Oke, sudah siap? Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, satu halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.